Shalom, puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam acara Worship in Morning pada pagi hari ini. Biar kiranya kita sama-sama akan menikmati hadirat Tuhan dan kita akan menerima kekuatan dari Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mulai acara kita dengan memulainya melalui doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, kami mau datang. Tubuh jiwa roh kami persembahkan untuk memuji menyembah Engkau. Mari urapan Allah mengalir di tempat kami berada masing-masing, sehingga mujizat Tuhan boleh terjadi atas setiap hal yang sedang kami alami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap puji dan sembah Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan, amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari hari ini kita mau datang menghadap hadirat Tuhan. Apabila hari-hari ini kita sedang berdoa dan kita menunggu jawaban doa kita, mari tetap semangat, tetap percaya Tuhan pasti menjawab doa kita, bahkan melebihi, melampaui apa yang kita doakan dan yang kita harapkan, bahkan yang tidak pernah terpikirkan Tuhan akan persiapkan. Mari terus menyembah Dia, mari terus berharap kepadanya. Mujizat Tuhan masih tetap ada. Naikkan pujian ini lebih lagi. Sungguh kami mau sembah Engkau Tuhan. Oh.
caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari dengan iman katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, lebih lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sanggup lakukan mujizat-Mu. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Allah yang setia, Allah yang ajaib dan perkasa, Allah yang layak ku sembah. Haleluya, kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, mari naikkan syukur-Mu kepada Dia. Allah yang ajaib, Allah yang sanggup lakukan mujizat bagi pertolongannya. Haleluya, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu, Allah yang hidup. Haleluya, glory bagi-Mu Yesus, hosana bagi-Mu ya Allah yang Maha Kudus. Oh, nyata kuasa-Mu Tuhan, kami yang lemah Kau kuatkan, kami yang susah Kau hiburkan, kami yang sedang mengalami beban Kau angkat Tuhan beban kami ya layana koraba. Haleluya, Kau gantikan dengan sukacita-Mu. Haleluya, terpuji nama-Mu Yesus, glory bagi-Mu. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari lebih lagi nyatakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, sekali lagi nyatakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua.
kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Biarlah penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang tibalah saatnya Tuhan, kami sungguh-sungguh ingin membuka hati, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi, biarlah kiranya hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, menyampaikannya semua adalah yang benar-benar berasal dari Engkau saja Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat pemenang, saya percaya hari demi hari terus mengalami pertolongan Tuhan, terus mengalami kekuatan Tuhan, terus tetap ada di dalam sukacita kita, apapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Hari ini saya akan mengajak kepada saudara-saudara untuk membuka di dalam kitab Ibrani pasal ketiga ayat ke-8. Hari ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan dengan judul mengalahkan situasi padang gurun. Saudara-saudara, Ibrani 3 ayat ke-8 firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Saudara-saudara, istilah padang gurun itu menggambarkan satu situasi yang tidak enak. Padang gurun itu situasinya gersang, padang penuh dengan situasi yang sangat panas, dan tentu saja saudara-saudara tidak ada tempat yang berteduh yang maksimal di sana. Jadi intinya padang gurun ini adalah situasi di mana situasinya betul-betul menekan, situasi yang bahkan boleh dibilang mencekam saudara-saudara dalam kehidupan seseorang. Setiap orang bisa menghadapi atau masuk ke dalam situasi padang gurunnya sendiri. Padang gurun bisa terjadi dalam hidup seseorang mungkin karena kesalahan yang telah dia buat, sehingga dia harus dia harus menuai apa yang telah dia tabur, sehingga situasi sulit, rumit, berat, gersang dia alami dalam kehidupannya. Tetapi saya juga mau sampaikan kepada saudara, tidak selamanya padang gurun itu merupakan situasi yang terjadi karena kesalahan orang itu. Dalam firman Tuhan di dalam Alkitab diceritakan bangsa Israel waktu keluar dari Mesir sebelum memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka dibawa oleh Tuhan melewati padang gurun. Saudara-saudara, tetapi padang gurun yang jenis ini adalah sebuah proses di mana itu merupakan sebuah jembatan, sebuah jalan. Tuhan membawa untuk bangsa Israel ini memasuki tempat yang lebih layak, tempat yang lebih luar biasa, atau tempat yang disebut dengan tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Bisa saja padang gurun itu terjadi karena hasil dari apa yang telah kita tabur. Jadi kita harus menuainya. Tetapi juga bisa jadi karena Tuhan sedang izinkan itu menjadi sebuah proses dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun bentuknya, tetapi yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mengalahkan, supaya kita bisa mengatasi, supaya kita bisa melewati situasi padang gurun ini, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama adalah janganlah bersungut-sungut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlalu banyak orang ketika menghadapi situasi yang gak enak, situasi yang berat di dalam kehidupan, kemudian bersungut-sungut. Saudara-saudara, Tuhan tidak suka dengan persungutan. Orang Israel sempat gagal memasuki tanah perjanjian pada generasi yang pertama karena mereka bersungut-sungut. Saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan kepada mereka tidak kekurangan, sekalipun mereka harus melewati padang gurun. Tetapi Tuhan pelihara mereka, memberi makanan, memberikan air, dan Tuhan membawa mereka pada jalur yang paling Tuhan tahu itu merupakan jalur yang terbaik. Saudara-saudara, tetapi apa yang dilakukan oleh orang Israel, mereka bersungut-sungut. Saudara-saudara, ini harus kita buang ketika kita sedang menghadapi situasi yang hari-hari ini mungkin menekan, persoalan, problem kehidupan,
Saudara-saudara mungkin sedang ada dalam hidup saudara, mari kita memiliki tekad untuk tidak mengeluarkan persungutan. Itu yang pertama. Banyak orang gagal melewati situasi padang gurunnya karena bersungut-sungut. Dia tidak lagi bersuka cita, dia tidak lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi padang gurun dan sedang ada dalam proses padang gurun? Saudara-saudara, jangan mencari kambing hitam. Saudara-saudara, seringkali kita menyalahkan keadaan yang kita hadapi ini bukan pada diri kita sendiri, tetapi kita bisa menyalahkan orang lain, kita bisa menyalahkan situasi, bahkan kita mungkin bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Karena memang padang gurun itu situasi yang tidak enak, saudara-saudara. Tetapi kita lupa bahwa padang gurun ini pada ujungnya bisa saja merupakan sebuah alat untuk Tuhan membawa kita hidup lebih baik lagi. Nah, saudara-saudara, jangan kita menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan orang lain. Tetapi mari kita terus introspeksi, apakah ada kesalahan kita sehingga kita masuk padang gurun ini. Tetapi jika ternyata setelah kita introspeksi, kita periksa hidup kita, ternyata memang ini adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan, kita tetap bersuka cita. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, anggaplah sebuah kebahagiaan jika engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan, karena pada ujungnya itu akan menghasilkan ketekunan dan menghasilkan buah yang matang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari jangan kita mencari kambing hitam. Ketika situasi yang tidak enak sedang terjadi, kita harus tetap mengambil bagian kita. Kita harus tetap bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Saudara-saudara, dua hal ini harus kita miliki kalau kita mau melewati padang gurun kita. Yang ketiga, supaya kita bisa menang terhadap situasi padang gurun, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Israel sudah hampir memasuki tanah perjanjian, tetapi karena bersungut-sungut, karena mereka menyalahkan pemimpin mereka, dan mereka juga berubah untuk tidak setia. Mereka, saudara, berkata lebih baik kembali ke Mesir, lebih baik tinggal dan mati di Mesir daripada mengikuti Tuhan dengan pimpinan Musa, nabi mereka. Nah, saudara-saudara, akibatnya mereka harus Tuhan hukum dan Tuhan biarkan masuk ke dalam padang gurun kembali. Tetapi jenis padang gurun ini adalah padang gurun hukuman dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap setia apapun situasi yang sedang menekan hari ini dalam kehidupan kita. Apakah kita menghadapi sakit, apakah kita menghadapi tekanan ekonomi, apakah kita sedang menghadapi situasi hubungan-hubungan yang tidak baik, mari teruslah setia kepada Tuhan, karena di balik kesetiaan pasti ada mahkota kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, selain kita harus tetap setia, tentu saja kita harus taat. Kita harus berani taat kepada Tuhan. Banyak orang ingin menyelesaikan situasi padang gurunnya dengan mengambil jalan pintas, dengan mengambil jalan menurut cara-cara yang sekalipun itu mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Ingat, ada firman Tuhan yang berbunyi, banyak jalan yang disangka orang itu adalah merupakan yang ujungnya membawa maut. Banyak jalan yang disangka itu lurus, banyak jalan yang disangka itu baik oleh orang, tetapi ternyata itu ujungnya membawa kepada maut. Saudara-saudara, mari, jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik untuk kita mengatasi situasi-situasi kehidupan kita. Jalan Tuhan adalah yang paling the best dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita tetap berani untuk taat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berani untuk melangkah berdasarkan janji Tuhan, berdasarkan firman Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya situasi padang gurun kita akan berubah menjadi situasi yang penuh dengan berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 4 hal ini biarlah menjadi bagian kita supaya kita melewati proses padang gurun kita dengan kemenangan
yang luar biasa. Saudara-saudara, biarlah pada hari ini kalau ada di antara saudara yang sedang menghadapi situasi padang gurun ini, bisa diberkati oleh firman Tuhan ini. Maju terus dalam Tuhan, tetap percaya Tuhan pegang kendali, dalam tangan Tuhan kemenangan, di dalam Tuhan berkat. Karena itu tetaplah setia kepada Tuhan. Terima kasih saudara sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Saya percaya berkat Tuhan mengalir buat saudara semua. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan. Apapun situasi hari-hari ini yang sedang kita hadapi, kita percayakan hidup kita. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah gagal menuntun langkah-langkah kita. Haleluya, haleluya. Jika ada di antara kita yang saat ini merasa bahwa menyadari kita lebih sering bersungut daripada mengucap syukur, biar kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengubah kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Jika ada yang di antara saudara sedang menghadapi situasi yang hampir menyerah, tetaplah terus berjalan maju. Karena Tuhanlah yang akan membawa kita merubah situasi padang gurun kita menjadi tempat penuh dengan susu dan madu. Haleluya, haleluya. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Oh, lebih sungguh katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, begitu besar pengorbanan-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah rela membayar dosa-dosa kami, sehingga kami boleh Kau layakkan untuk hidup seturut kehendak-Mu Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari semakin hari Tuhan sempurnakan hidup kami Bapa. Bapa, lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan, biar kiranya Tuhan apabila kami sedang menghadapi situasi padang gurun, Tuhan yang akan beri kekuatan kepada kami untuk kami boleh tetap percaya Engkau selalu ada beserta dengan kami. Dijauhkan kami dari sikap persungutan Bapa. Biar kiranya Tuhan yang akan selalu berikan kepada kami hati yang selalu mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hari ini Tuhan, buat kami yang mungkin hari-hari ini sedang menghadapi situasi padang gurun yang kami rasa begitu berat. Tuhan, mari turun tangan, kiranya Engkau yang akan menyertai Tuhan kami untuk menjalani situasi padang gurun ini, untuk kami boleh lebih lagi percaya ada satu rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Kalau kami boleh diizinkan melewati padang gurun ini Tuhan, pasti sesuatu sudah menanti, berkat-Mu akan tercurah di depan sana Bapa. Agak saat kami melewati padang gurun ini, terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan beri kepada kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Apabila mungkin padang gurun itu adalah sakit penyakit kami, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu terlalu besar Tuhan atas segala sakit penyakit yang ada di dalam dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Apabila
apabila mungkin padang gurun itu adalah masalah keuangan kami, pekerjaan kami, usaha kami berdoa Tuhan. Oh, mari kiranya Tuhan yang akan beri kepada kami hikmat untuk kami boleh lebih mengerti akan kehendak-Mu dalam rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biar kiranya pemulihan boleh terjadi atas setiap situasi keuangan kami Bapa. Kami berdoa apabila mungkin situasi padang gurun itu ada di dalam rumah tangga kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang akan berikan pemulihan. Biar kiranya kami dapat melewati padang gurun rumah tangga kami Tuhan. Kami percaya ada berkat yang sudah menanti di depan sana Bapa. Terima kasih. Biar kiranya Tuhan berikan kepada kami hikmat untuk kami dapat merubah hidup kami sesuai kehendak rencana-Mu Bapa. Sebab kami percaya Tuhan tidak akan izinkan sesuatu masalah terjadi dalam hidup kami apabila Engkau tidak punya rencana yang indah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih, ajar kami mengerti segala rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur atas segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ya Tuhan Yesus kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan menyertai setiap langkah hidup kami dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan. Kami rindu kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang di luar sana. Terima kasih Bapa. Sertai ya Bapa setiap langkah kami, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Setiap apa yang kami kerjakan dijadikan berhasil oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu tercurah atas seluruh anggota keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa dalam doa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati, memulihkan pandemi dengan sungguh ya Bapa. Kami percaya Tuhan pandemi akan segera punah dari Indonesia. Tuhan yang akan memberkati politik dari negara kami. Biar kiranya semuanya boleh terjadi dalam kondisi yang aman dan sejahtera Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami. Biar kiranya mereka dapat melakukan setiap tugas-tugas mereka sesuai kehendak rencana-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu di Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau buat dalam doa buat dunia ini Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sekarang bukalah hati saudara dan angkatlah tangan saudara. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita mulai hari ini sampai merenata kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkatnya dicurahkan buat kita semua. Mari yang percaya kita berkata, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, biarlah saudara dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan dan pujian penyembahan pada hari ini. Jika saudara merasa diberkati, biarlah saudara mendukung program ini dengan cara membagikan kepada orang yang membutuhkannya, sehingga mereka juga dapat diberkati. Tetap semangat, sampai kita berjumpa kembali pada Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.